Ya, selamat pagi buat juga tentara-tentara Tuhan ya. Nanti sore kita kembali lagi untuk juga melayani daripada jiwa-jiwa. Nah, sesi yang terakhir ini dari rangkaian School of Believer khususnya School of Healing ini, di mana sesi yang kelima ini sangat penting ya. Karena kenapa juga ditaruh di sesi 5? Karena ini yang harus kita lakukan setelah kita mendoakan orang sakit ya, yaitu mempertahankan kesembuhan ya, mempertahankan kesembuhan. Ya, Saudara jangan salah, waktu kita menumpangkan tangan, iman yang ada pada kita adalah kita percaya bahwa kesembuhan itu adalah satu proses dan kesembuhan itu sudah terjadi ya. Nah, cuman untuk juga bisa diterima ya sepenuhnya oleh juga orang-orang yang kita doakan atau juga konseli-konseli yang kita doakan, kita harus ya mempertahankan kesembuhan yang mereka sudah dapatkan lewat juga pelayanan yang saudara sudah berikan ya. Oleh karena itu ya biasanya mereka itu ada keraguan-raguan ya sampai akhirnya mereka juga tidak percaya lagi. Nah, di situ biasanya kembali lagi penyakit yang ada pada mereka yang dahulu ya. Jadi ini adalah tugas kita ya. Tugas kita sebagai tentara-tentara Tuhan, karena pemulihan tentang juga kuasa, pemulihan tentang juga bicara tentang pemerintahan Tuhan, pemulihan tentang juga yang dikatakan urapan Tuhan itu akan terjadi kalau kita juga ini mau untuk mengikuti daripada proses yang Tuhan juga sedang kerjakan ya. Karena di dalam mendoakan orang sakit ini kita bukan cuma hanya apa orang bilang ini orang itu mendapatkan berkat, tapi kita juga ini akan mengalami kebangunan rohani ya. Karena bagaimana kita lihat pemerintahan Tuhan terjadi lewat firman Tuhan. Demikian juga urapan yang ada pada diri kita. Saudara juga amazing. Maksudnya saudara akan lihat hal-hal yang kadang-kadang saudara nggak tahu, nggak ngerti. Tapi waktu engkau mempraktekkan yang sebagaimana sudah diajarkan di dalam equipping para konselor kemarin, yaitu karunia-karunia bekerja. Nah, urapan ini yang Tuhan ingin kerjakan. Ya, ingat loh, saudara adalah imamat yang rajani. Jadi bukan saja saudara imam-imam di hadapan Allah, tapi saudara juga diberikan pemerintahan, kuasa atas orang-orang yang saudara layani. Dan bukan saja itu, lewat pengurapan yang ada dalam diri saudara, maka Allah akan memakai diri saudara untuk juga menguatkan. Karena ini adalah bagian di mana kita ingin mendelivery ya, mengimpartasikan iman yang ada pada kita ini kepada orang yang baru saja kita layani ya. Kita percaya bahwa juga ini adalah berkat Tuhan yang Tuhan juga sudah berikan ya. Di mana ayatnya ya? Ya, sekali lagi saudara, ini penting ya. Apakah ini berarti katanya penyembuhan hanyalah sebuah ilusi saja? Atau jika tidak, bagaimanakah kita mempertahankan kesembuhan yang kita sudah dapatkan? Nah, ini ayatnya coba dikasih tahu. 1 Petrus pasal 2, 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Nah, jadi saudara, dasar daripada juga pelayanan kita ini, bukannya kita orang bilang ini meminta lagi kesembuhan. Enggak. Dasar pelayanan kita adalah kita percaya bahwa apa yang menjadi juga yang Tuhan sudah lakukan di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-45 itu dikatakan katanya sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, sesungguhnya juga kelemahan kita lah yang ditanggungnya, pemberontakan kita lah yang ditanggungnya, dan oleh karena bilurnya katanya kamu telah sembuh. Nah, ini yang harus menjadi dasar kita. Ya, coba kalau kita juga membaca itu di dalam 1 Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan 17 itu luar biasa sekali. Ya, jadi dikatakan, saya akan bacakan karena ini dasar saudara. Ini adalah Injil yang saudara mesti beritakan. Ya, jangan ada Injil yang lain. Ya,
Kita tidak perlu juga melakukan apa-apa. Kita perlu cuma memiliki iman yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Dan bagian kita adalah Allah akan memakai urapan yang ada pada kita. Supaya juga pemerintahan Allah itu juga boleh juga datang. Ada kepada orang-orang yang kita layani. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dikatakan, ini keyakinan Rasul Paulus. Dia bukan bukan murid Tuhan yang pernah hidup bersama-sama, ya, dalam juga arti secara fisik, ya, tapi sudah dia adalah murid Tuhan yang terakhir yang juga bertemu dengan Tuhan itu secara alam rohnya, ya. Mari kita lihat, sebab katanya, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dia punya keyakinan akan kokoh ini dalam Injil. Karena Injil, nah Injil itu apa katanya? Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Ya ingatlah saudara. Kenapa kita mesti mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil? Injil ini, karena Tuhan, karena manusia sudah berdosa dan mati, ya, kematian kita itu di dalam maut. Tetapi Tuhan Allah Bapa kita ini sudah memberi anaknya supaya juga lewat Tuhan Yesus kita boleh diselamatkan. Ini berita Injil yang benar, ya. Jadi tidak boleh ada Injil yang lain lagi. Ya, tidak boleh lagi juga kita bawa orang itu kepada diri kita. Tapi kita mesti bawa orang itu kepada salib Kristus. Kepada Kristus. Bagian kita ini adalah lewat pengurapan yang ada supaya juga pemerintahan Tuhan terjadi sehingga juga impartasi iman itu akan bisa kita lakukan kepada juga konseli-konseli orang-orang yang kita layani. Ya, ingat, karena banyak kegagalan sudah karena mereka juga yang mendoakan nggak punya iman, nggak ada dasarnya yang sudah berpijak. Sudah mesti berpijak kepada yang ini. 1 Petrus 2:24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya juga kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ini adalah berita Injil yang benar. Ya. Saya lanjutkan lagi. Ini kaitannya sama Roma pasal 16 ini. 17 dikatakan. Sebab di dalamnya telah nyata katanya. Apa itu? Ya, di dalamnya ya nyata kebenaran Allah. Apa itu? Apa itu kebenaran Allah? Ya, yang tadi loh. Di dalam apa? Di dalam Injil. Berita yang kita sudah dapatkan, di mana kita sudah diselamatkan, dan Tuhan juga berjanji kalau ada orang yang percaya kepada perkataan kita, maka orang itu juga akan menjadi satu dengan Tuhan. Itu adalah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Saudara baca saja nanti dalam Yohanes pasal 17. Jadi ini yang saudara mesti kuat, ya, dalam mempertahankan kesembuhan. Saudara ini memegang role, ya, apa orang bilang ini penting, saudara, ya. Nah, sekarang katanya di dalamnya nyata kebenaran. Apa itu nyata kebenaran Allah? Ini loh yang dikatakan katanya. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, makanya saudara kita perlu untuk juga menguatkan mereka-mereka yang sudah didoakan ini setiap hari. Karena setan juga ini berlomba-lomba sama kita. Kita belum hadir, dia udah hadir, saudara. Beribadah juga begitu, ya. Kita belum datang di dalam ibadah, belum datang di koram deo, dia juga sudah datang di koram deo, saudara. Ya, di mezbah koram deo, ya. Tetapi sekali lagi saya percaya karena iman percaya kita juga, ya, karena dia juga mau tahu, karena setan itu kepo, saudara. Dia mau tahu apa aja yang kita mau kerjakan. Ya, oleh karena itu saudara kekasih di dalam Kristus, kita sebagai anak-anak Allah, ini kita mesti tahu dan mengerti bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan juga di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yaitu apa katanya? Orang benar hidup oleh karena iman. Ya, jadi saudara jangan bingung lagi. Ini dasar yang saudara mesti miliki. Sebab kalau enggak, ya sia-sialah semua apa yang kita kerjakan, saudara. Ya, puji Tuhan. Nah, bagaimana sekarang mempertahankan kesembuhan? Ini penting. Ya, yang pertama, saudara kita mesti mengenali sumber penyakit. Ya, ini saya
cuma hanya review aja ya. Jadi saudara, sekali lagi dasarnya tadi dari Injil ya. Rasul Paulus itu menegur kepada juga sidang di Galatia itu saudara, Galatia 1. Nanti saudara baca juga ayat yang ketiga, dikatakan katanya, "Hei orang Galatia, kamu begitu bodoh," katanya. "Adakah orang ini yang sudah menyatakan Injil yang lain atau Yesus yang lain?" Nah, saudara, ya. Jadi jangan pakai Injil-Injil yang lain. Injil yaitu di mana Kristus sudah mati buat kita, ya, dan Dia sudah melakukannya untuk kita, ya. Nah, bagaimana mempertahankan kesembuhan? Ini penting. Pertama, saudara-saudara mesti mengenali ya sumber penyakit. Kalau itu disebabkan karena roh jahat, saudara, yang di tengah itu, ya. Walaupun juga sekarang roh jahat itu sekarang modelnya nggak serem-serem kayak gini juga, saudara, ya. Ada macam sekarang roh jahatnya, ya. Bahkan juga di dunia maya sekarang ini, saudara, banyak komik-komik, ya, yang juga memperlihatkan tentang pekerjaan daripada juga roh jahat ini juga, ya. Jadi hati-hati, anak-anak kita juga ini, saudara juga mesti tahu ada pornografi, ada hal-hal yang lain, filosofi-filosofi, pandangan-pandangan yang bukan sesuai dengan Injil Kristus, ya. Ini kalau yang kayak begini, saudara, gampang, ya, yaitu tentang diusir aja, saudara, ya, diusir aja, ya. Kalau juga ini kita lakukan, luar biasa. Saya pernah melayani di dalam juga School of Healing ini di Manado pada waktu beberapa tahun yang lalu. Wah, ini sudah dia jatuh dari pohon kelapa, ya. Sudah beberapa tahun sudah dia tidak bisa berjalan. Ya, pada waktu juga dia datang di healing, kebaktian healing kita, saudara, ya, di KKR malam itu dia datang, sudah didoakan, ya. Waktu kita doa, saudara, bahwa memang Bapak ini rupanya ada roh-roh turun temurunnya, saudara, ya, bahwa kakek-kakeknya itu penyembah berhala. Dan waktu kita tengking, saudara, itu roh itu keluar, ya, karena ini ada karunia membedakan segala roh, ada karunia iman, karunia hikmat, marifat, saudara, semuanya bekerja dengan luar biasa, ya. Makanya, saudara, kalau kita di dalam pelayanan, percayalah Tuhan itu menyertai kita, saudara. Ya, sebagaimana juga Pak Edilio, kenapa disebut panerosis? Ya, karena itu dia akan bermanifestasi sesuai dengan juga konsili, kebutuhan konsili, di mana juga Allah akan memperlengkapi kita, akan juga memanifestasikan semua karunia Roh Kudusnya ini di dalam diri kita dengan sangat-sangat ajaib. Ya, dan waktu kami tengking itu, saudara, dia langsung bisa berjalan. Ya, sampai bingung, istrinya yang bingung, saudara, ya, karena dia jatuh dari pohon kelapa yang tingginya kurang lebih 20 meter, saudara, ya. Itu aja, untung aja dia nggak kenapa-napa, katanya, cuman nggak bisa jalan, ya, karena dia jatuhnya duduk, katanya. Tapi sekali lagi, kalau kuasa gelap, ya, saudara, maka mesti doa. Dan juga, saudara, jangan selalu berpikir, oh, kalau udah gini pasti begini, ini pasti. Nggak ada metodenya. Saudara mesti mengandalkan Tuhan. Makanya, saudara, kenapa karunia Roh Kudus itu diberikan kepada saudara? Karena dia akan juga bermanifestasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi, saudara, jangan, tidak ada patron, tidak ada pola, tidak ada sistem yang, saudara, cuman satu sistemnya, yaitu andalkan Tuhan. Orang bilang ini, sesudah saudara juga punya iman, maka saudara mesti punya yang satu lagi, yaitu belas kasihan, ya, supaya orang yang kita layani ini bisa langsung kita impartasikan urapan yang ada pada diri kita, ya. Jadi ini penting, ya. Kalau itu disebabkan karena juga dosa, saudara, itu kita sudah belajar. Jadi kalau bicara tentang dosa, ya, ini bicara tentang Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-22 sampai 24, itu bicara tentang kita tidak sedemikian, kita sudah di dalam Kristus. Ya, dulu kita adalah orang yang hidup dalam manusia lama. Ya, makanya kita ini perlu
untuk kita ini terus mengenakan katanya manusia baru kita. Siapa manusia lama kita itu? Itu loh. Dulu orang yang hidup tidak mengenal Tuhan, makanya hidupnya amburadul, saudara. Hidupnya yang sia-sia, ada perkataan sia-sia, hidup kita sia-sia, ya segala sesuatu yang kita lakukan juga sia-sia, nggak ada gunanya, saudara. Ya, apalagi hidup juga dulu ada kecemaran, ada segala sesuatu hidup dalam kedustaan, kebohongan, segala sesuatu yang tidak benar itu terjadi. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang sangat luar biasa. Ini ada beberapa pertanyaan untuk mengetahui sumber penyakit ya. Adakah berhala yang disembah? Adakah dosa yang belum diakui dan dibereskan? Apakah juga ada kebencian, kemarahan masih disimpan? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang saudara bisa sampaikan. Ya, karena dengan hal itu jadi kita bisa tahu, mendeteksi sumbernya dari mana dan kita mengeksplorasi, mengoperasi, membedah saudara dari sumbernya itu. Ya, sebab kalau sumbernya kepala ularnya itu kita nggak matiin, nggak akan juga kita bisa selesaikan segala macamnya. Ya, karena ini kesembuhan yang dia sudah dapat harus dituntaskan, ya, dan tidak boleh dibiarkan. Makanya kalau juga kakak hari ini hanya momentum, tapi lebih penting lagi buat saya adalah perawatan kita di hari-harinya. Ya, makanya sudah perlu. Dan saya percaya sama sebagaimana janji Tuhan. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa ini muridku dan ya baptislah mereka ya di dalam nama ya Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus ini di dalam namaku katanya, dan juga katanya ajarlah mereka sebagaimana juga yang kita juga sudah belajar dari Tuhan Yesus, dan Tuhan berkata Tuhan akan menyertai. Nah, kalau kita ini saudara juga sudah mengajarkan mereka untuk bagaimana juga mengenakan manusia baru ini, nah ini yang akan menolong orang itu untuk juga tetap mengalami kesembuhan yang sempurna. Ya, nah ini yang harus kita tahu. Ya, jadi ini mengenakan. Ini kalau saudara baca dalam Efesus pasal 4, semua kalimatnya kalimat aktif dan kalimatnya itu adalah perintah. Buanglah, buanglah. Apa artinya, saudara? Karena Tuhan sudah mengerjakan itu di atas kayu salib. Sekarang bagian kita adalah saudara. Kita mesti mengenakan, ada niat, ada hati, ada keinginan, ada orang bilang ada perintah yang harus kita lakukan. Baru kasih karunia Tuhan itu bekerja. Urapan itu bisa bekerja kepada juga konseli kita. Nah, kalau dia tidak melakukannya, maka juga kuasa Tuhan susah untuk bekerja. Makanya kita perlu supaya kita ingin yakinkan lagi, supaya dia juga bisa kembali kepada kasih mula-mula, supaya kuasa Tuhan, kaki Dian itu tetap ada dalam kehidupan dia. Ya, nah, yang ketiga itu adalah pola hidup yang tidak sehat. Ya, coba ini yang pegang slide, coba kita lompat dulu bicara tentang pola hidup yang tidak sehat itu pola hidup yang mana? Ya, jadi yang pertama, saudara, pola hidup yang sehat itu bagaimana? Ya. Ini banyak orang, saudara, kena penyakit itu karena juga pola hidupnya yang tidak sehat, saudara. Ya, pola hidup sehat dan pola makan yang sehat. Ya, pola hidup yang sehat ini apa, saudara? Karena ya ini nanti saudara lihat ya makalah ini boleh saudara dapatkan. Nanti saudara juga lihat ini ada kesaksian di mana suku Hunza tinggal di pegunungan Himalaya ini memiliki hidup rata-rata mencapai 90 sampai 120 tahun. Ya, nah diteliti oleh Dr. Robert Garrison ini pada tahun 1940, dia menemukan tidak ditemukannya penyakit kanker, jantung, darah tinggi, bisul, borok-borok ya. Ini yang disebut kayak sampar gitu saudara, radang usus maupun radang usus buntu. Ya, kenapa katanya? Karena makanan mereka itu adalah kacang-kacangan, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, polong-polongan. Selain itu mereka juga minum air bersih. Ya, karena ini di pegunungan, saudara, tingginya tinggi sekali. Jadi mereka ini hidupnya dari cuma hanya bercocok tanam, ya, dan jarang makan daging, saudara. Ya, mereka hanya makan biji-bijian. Sebenarnya ini adalah makanan di Taman Eden, saudara. Ini yang Tuhan sediakan. Ya, kapan orang makan juga daging? Yaitu waktu juga saudara sudah mulai jatuh dalam dosa. Ya, jadi makanya saudara jangan kedagingan, ya. Saudara,
saudara makan daging, makanlah secukupnya. Jadi jangan sampai saudara makan daging, sampai saudara ini berbuat dosa. Ya, nanti kalau saudara juga kebanyakan makan daging, makan lemaknya apalagi saudara, itu yang menyebabkan kolesterol, ya darah tinggi, segala macam penyakit itu juga ada di sana. Ya, oleh karena itu saudara, ini yang kita mesti kenali. Ya, coba slide-nya yang disebut pola hidup yang sehat. Ya, boleh kita lihat. Yang pertama saudara adalah hidup dengan penuh syukur. Ya, ada slide-nya. Pola hidup sehatnya, saudara. Ya, yaitu nggak ada slide-nya. Oh, nggak ada ya? Cuman ini aja ya, pola hidup sehat. Oke. Hidup penuh syukur yang pertama. Ini pola hidup yang sehat. Nanti kita akan bahas pola makan yang sehat juga. Pola hidup yang sehat yaitu hidup penuh syukur. Itu yang pertama. Ya. Hidup penuh syukur. Syukur adalah salah satu cara mengurangi stres dan gangguan emosional. Ya. Saudara, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah itu akan mengeringkan tulang. Ini Amsal Sulaiman pasal 17 ayat yang 22. Ya, saudara, bersyukur itu adalah kunci untuk kita bisa hidup sehat. Ya. Kenapa saudara? Karena ini yang disebut hormon yang mendatangkan kebahagiaan. Ya, ada yang namanya hormon kebahagiaan, saudara. Ya, salah satunya adalah endorfin. Endorfin itu kalau kita bersuka cita, maka juga endorfin ini, hormon ini, saudara, yang meningkatkan daripada imun tubuh kita. Ya, nah, waktu kita melakukan ini, saudara, ya, kasih karunia Tuhan akan mengerjakan lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Ya, saudara, firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 mengatakan katanya, bersukacitalah dan sekali lagi bersukacitalah. Ayat yang kelima, supaya katanya kebaikan kita ini bisa diketahui orang. Jadi saudara, kenapa kita bisa bersukacita? Karena itu baik. Hidup penuh dengan syukur, hidup penuh dengan sukacita, itu adalah obat yang paling manjur buat hidup kita. Di mana hormon kita ini, saudara, ya kalau kita marah-marah, katanya juga ini ada ribuan otot, saudara, yang mesti bekerja. Ya, tapi kalau kita bahagia, itu nggak terlalu banyak juga yang bekerja ototnya. Ya, jadi makanya kalau orang stres itu cepat tua, karena juga memang juga ini, saudara, kenapa? Karena mereka ini ototnya terlalu banyak, bekerjanya melulu, stres melulu, depresi melulu, frustrasi melulu. Ya, jadi saudara, itu yang firman Tuhan katakan. Di samping itu, bukan saja untuk kesehatan kita, tapi saudara, sukacita, hidup penuh dengan syukur ini, kebahagiaan ini, saudara, secara tadi kedokteran, hormon endorfinnya ini naik, imun tubuh kita juga naik, dan saudara, firman Tuhan berkata, supaya juga kita ini bisa jadi saksi, ya, kebaikan kita ini bisa diketahui orang. Nah, kalau kita juga katanya masih khawatir, oleh karena itu, saudara, ayat yang ke-6 katanya, ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu, ya, di dalam juga segala sesuatunya kepada Tuhan, ya, dan juga sampaikan katanya permohonan saudara. Nah, sekali lagi dengan ucapan syukur. Haleluya, ya, haleluya, haleluya, ya. Jadi waktu itu saudara juga lakukan, maka ayat yang ke-7 berlaku, ya. Damai sejahtera Tuhan turun, maka juga damai sejahtera Tuhan turun ini akan yang melampaui loh, akan membawa saudara untuk saudara juga bisa mengalami yang namanya apa itu? Orang bilang keajaiban yang di luar daripada kepikiran saudara. Ya, ini jadi Filipi pasal 4 ini sangat luar biasa sekali. Ya, ini saya inginkan supaya saudara juga alami dalam hidupmu, ya, supaya saudara apa yang tadi dikatakan, kalau ada damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, Tuhan akan memberikan pengurapan ini 3, saudara, ya. Kalau hati kita bersuka cita, kita tahu untuk juga kita tidak boleh juga takut, tidak boleh khawatir. Ini juga yang harus kita layani konseli-konseli kita, saudara, ya. Mereka mesti diperangi roh takut, roh khawatirnya, ya.
apa ini saudara? Karena setan tuh intimidasi. Pasti dia juga pikir, aduh dia takut nanti juga nih sudah mulai gejala-gejala lagi, pasti juga penyakit-penyakit yang lama itu akan balik lagi. Nah, dalam nama Yesus, saudara datang, saudara kunjungi, untuk saudara juga menguatkan, supaya juga dia jangan takut, jangan khawatir lagi. Ya. Dan lebih jauh daripada itu, kenapa saudara? Firman Tuhan katakan, kalau sudah dengan ucapan syukur ini, maka damai sejahtera Tuhan yang bekerja. Sekarang damai sejahtera Tuhan itu katanya yang melampaui akal pikiran kita, ada pengurapan yang akan melampaui daripada pikiran kita. Ya, makanya ini saudara mesti peka nih untuk juga mempraktekkan dalam pelayanan Roh Kudusnya. Ya, saya pernah saudara melayani, waktu saya doakan, ini yang saya sering juga saksikan. Waktu saya doakan, lalu Tuhan bilang katanya, ini orang mesti mengampuni dulu hubungannya sama juga orang tuanya. Ya. Saudara, waktu itu dibereskan, itu luar biasa. Ya, terjadi kesembuhan. Nah, mungkin saudara kadang-kadang kita nggak terpikir apa kaitannya antara kebencian dia, tapi itu celah, saudara. Ya, masalahnya ini celah. Makanya kita mesti mengenali ini. Ya, sumber-sumber penyakit ini supaya kita bisa bereskan, tutup istilah saya pintunya supaya juga iblis nggak bisa masuk lagi. Yang dikatakan oleh firman Tuhan tuh, kalau rumahnya sudah bersih, setan itu ingin selalu coba-coba untuk masuk lagi. Nah, kita mesti tutup pintunya, tutup jendelanya supaya juga setan nggak ada kesempatan. Efesus pasal yang keempat itu, ya bilang juga jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, sehingga di lewat itu ya dimulai dengan mendukakan Roh Kudus. Ya, hidup lagi lama. Balik lagi juga kepada juga apa yang dulu pernah juga sakit penyakit itu ada, ya. Makanya saudara, kita mesti mulai dengan ucapan syukur. Nah, kalau ada 3 tadi yang saya bilang, kalau kita hidup dengan penuh syukur ini ada 3 urapan yang akan bekerja, yaitu urapan yang melampaui akal pikiran kita, itu yang pertama, itu di dalam ayat yang ke-7. Tapi ayat yang ke-13 mengatakan urapan yang melampaui daripada kekuatan kita. Ya, karena katanya segala sesuatu dapat kutanggung karena Kristus yang ada di dalam diri kita. Itu ayat yang ke-13 Filipi 4. Dan ayat yang ke-19 berkata katanya, maka Tuhan akan mencukupkan segala apa yang kita. Jadi urapan yang akan juga mencukupkan apa yang kita butuhkan. Nah, ini yang akan bekerja. Ya, jadi saudara-saudara, sekali lagi, hati yang gembira adalah obat. Ya. Nah, yang kedua, saudara, untuk juga pola hidup sehat ini, bukan saja hidup dengan penuh syukur, tapi juga pola makan yang sehat. Ya, pola makan yang sehat adalah makan yang berserat. Nah, kita mesti tahu juga ini. Ya, supaya saudara juga mesti tahu. Jadi makan makanan yang berserat, yang seperti suku hunsa itu loh. Kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan. Segala sesuatu ini saudara, makan tidak boleh berlebihan. Makanya di dalam doa Bapa kami itu, berilah makanan kami yang secukupnya. Enggak ada ayat yang bilang mengatakan berilah makanan kami kepada juga sekenyangnya. Haleluya. Ya. Jadi saudara, kalau saudara makan, saudara mesti ingat katanya. Taruh apa? Taruh pisau di sini. Ya, biasanya jangan gelojok saudara. Ya, kita ini orang Indonesia. Kalau lagi juga musim apa, tiap hari mangga, makan mangga tiap hari. Ya, musim anggur, anggur aja. Ya, bagaimana nggak mau diabetes, saudara? Ya, gulanya tinggi itu, saudara. Kita mesti makan, saudara, dalam 1 minggu itu kalau bisa itu ada 12 macam buah-buahan, saudara. Ya, makanya jangan juga yang mahal-mahal aja. Kesemek juga makan, saudara. Jangan milih-milih. Salak dimakan, tapi semuanya makanlah secukupnya, ya, bukan sekenyangnya, ya. Jangan gelojong, saudara. Ya, jangan saudara juga bertuhankan perut. Nanti saudara pelayanan belum maju, perutnya sudah maju, ya. Minum air bersih, hindari makanan berlemak, gula dan alkohol. Hindari makanan yang telah melewati banyak proses. Ya, ini makanan kaleng ini terutama saudara, ya. Dan puasa panjang dapat mengurangi kandungan racun. Nah, puasa itu seminggu sekali itu ada pertolongannya. Dan saya percaya saudara, ya kalau saudara mempunyai niat segala sesuatu, ya biasanya dulu kita ada puasa itu namanya 10 hari dalam setiap tahun, ya. Dan semua pekerja itu biasanya
harus berpuasa bersama-sama dengan kami para penatua, ya. Ini dulu di tahun berapa itu, ya, mana abal itu masih satu, belum ada banyak-banyak seperti sekarang ini, ya. Jadi biasanya saudara kita 10 hari. Nah, ada salah satu pekerja itu, ya mungkin kalau Pak Ari itu tahu, Pak Ade itu punya sakit mah dia, ya. Tapi dia kepengen ikut gitu, ya. Saya bilang kalau Bapak punya niat, kalau saudara Bapak juga punya iman, ikut aja. Ya coba aja. Kalau enggak juga di sana buka aja tiap hari, ya, beli jus. Jangan makan apa-apa lagi, makan jus aja. Ya, kalau mau jus madu. Saudara luar biasa. Dia ikuti, saudara dia tanpa juga buka tiap hari tapi bisa ikuti 10 hari loh. Ya, dan dia punya mah itu sembuh, ya. Ini keajaiban, ya. Habis itu di samping juga pola makan yang sehat, saudara. Nah, bicara tentang pola makan yang sehat, ini bicara tentang penguasaan diri, saudara, menyangkal diri, ya. Jadi saudara, ada hamba Tuhan yang punya pemikiran yang salah, saudara. Makanya jadi cepat mati, saudara, ya. Ini kan dikatakan segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak akan membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ini Rasul Paulus yang menuliskan, ya. Jadi saudara jangan Injil yang salah, ya. Ada hamba Tuhan ini memiliki Injil yang salah. Ya, saya doa supaya juga roh kolesterol, ya, segala satu roh darah tinggi itu dikuduskan di dalam nama Yesus. Saudara itu salah, ya. Itu Injil yang lain itu, saudara. Ya. Di dalam hal ini kita harus belajar untuk juga menyangkal diri. Tahu kenapa, saudara? Jangan sampai kita berbuat dosa. Hawa itu jatuhnya, saudara, karena melihat karena buah itu dari makanan, saudara. Dilihatnya katanya juga buahnya itu baik. Setan itu muncul. Lalu dibilang katanya, kepengen nih, gitu ya. Nah, memang nggak ada ayatnya sih. Tapi juga setan itu tahu apa yang ada dalam niat di Hawa. Makanya dia bilang katanya, kenapa kamu liatin aja? Mungkin juga ada salah kali. Tuhan makanya juga nggak mau kamu makan. Supaya juga kamu jangan seperti kayak dia. Nah, Tuhan Yesus ini juga memberikan pencerahan kepada Rasul Paulus ini. Enggak semua yang halal itu, ya. Tapi juga kita mesti lihat apakah berguna buat hidup kita. Nah, apa yang Tuhan juga sudah ajarkan kepada kita bicara tentang penyangkalan diri, ini hal yang sangat penting. Ya, jadi saudara bicara tentang ini bicara tentang penyangkalan diri, penguasaan diri. Ya, salah satunya yaitu dengan apa? Roh Kudus, misalnya. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 itu. Ya, tapi roh kasih, kuasa, dan kalau cetakan lama, sekarang tulisnya ketertiban. Tapi cetakan lama mengatakan penguasaan diri. Ya, Suratan Petrus juga berkata begini katanya. Akhir zaman telah dekat katanya, ya. Jadi katanya, kuasailah dirimu, tenanglah, dan supaya kamu bisa berdoa. Nah, banyak orang itu, saudara, nggak bisa tenang. Ya, habis Pak Sofyan kalau saya berdoa, kalau belum kenyang, nggak bisa. Perutnya memanggil terus. Kampung tengahnya memanggil terus. Ya, kampung tengahnya demonstrasi terus. Nah, saudara, belajarlah menguasai diri. Boleh makan, tapi jangan sekenyangnya. Ya, nanti juga saudara juga bukannya doa, ya bukannya koram deo, tidur di hadirat Tuhan, saudara. Ya, kayak murid-murid Tuhan Yesus itu loh. Ya, suruh tunggu nggak bisa, suruh doa nggak bisa, bisanya cuma tidur, molor, saudara. Ya, kuasai dirimu. Ini akhir zaman, saudara. Jangan gara-gara makanan, saudara juga jadi umurnya pendek, saudara. Ya, oleh karena itu belajar menyangkal diri. Kalau saudara makan enak, Hansa Sulaiman katakan taruh pisau di leher saudara. Ya, ingat kematian itu dekat, saudara. Ya, jadi juga ini saudara, jangan sampai gara-gara yang ini loh, boro-boro semeter, nggak sampai semeter ini loh. Dari sini ke sini, ini bahaya, saudara. Memang enak,
tapi itu bisa juga merusak daripada tubuh kita kalau kita tidak bisa menguasai diri. Ya, jadi penguasaan diri ini penting. Yang ketiga, saudara juga adalah olahraga, penting. Ya, jadi saudara mesti berolahraga. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, saudara, jangan sampai juga gara-gara sekarang kan online terus, saudara. Ya, nah banyak orang itu, saudara, meninggalkan ibadah juga. Ya, saya tidak menyindir, saudara. Kalau saudara ada urusan silakan. Tapi kalau bisa itu ibadah itu sama-sama, jamnya sama-sama. Saudara masih ingat gak tuh cerita tentang juga apa itu bangsa Israel, ya, bahwa mana itu turunnya pagi hari, saudara. Dan semuanya itu mesti ngambil ada jamnya. Kalau lewat jamnya, saudara, maka mana itu sudah cair. Saya tidak, apa orang bilang, tidak sentimen sama saudara-saudara. Enggak, tapi gini loh, saudara. Beribadah pada waktu yang sama, walaupun juga virtual, itu berbeda pada waktu juga yang berbeda. Ngerti ya, saudara ya? Kenapa, saudara? Karena urapan korporat itu penting, saudara. Ya, ya bisa aja, saudara. Ya, tetapi berkatnya juga beda lagi. Ya, tapi karena mana itu turun pada pagi hari. Makanya juga, saudara, biarlah kalau juga sudah diumumkan ibadahnya jam berapa, ikutilah itu. Jangan juga, aduh, kita mau olahraga. Ya, olahraga boleh saja. Tapi saudara pilihlah jam yang saudara, jangan yang percis jam ibadah. Ini memang juga ada baiknya, ada tidak baiknya juga, saudara. Ya, nanti gara-gara burungnya lah, ngurusin burungnya, ngurusin juga ikannya, ngurusin juga anjingnya. Aduh, saudara, utamakan ibadah saudara. Akhir zaman, saudara, ini dikatakan dosa akhir zaman itu apa katanya? Banyak orang meninggalkan ibadah. Bukan apa-apa loh, saudara. Tetapi katanya, orang-orang seperti itu, kalau juga kelama-lamaan, jadi gampang kepahitan. Ya, kenapa? Karena juga nggak ibadah, saudara. Ya, ini penting. Urapan korporat itu berbeda, saudara. Ya, dengan urapan yang kita doa pribadi. Beda, sangat beda. Ya. Apalagi bicara kita sekarang kita juga dibukakan lagi bicara tentang komunitas yang sepakat ini. Ya, penting, saudara. Jangan main-main. Saudara-saudara, kan kita masih ada hubungan sama orang lain. Dan pada waktu kita bersama-sama, urapannya beda, saudara. Ya, saudara tahu kenapa juga Thomas tidak percaya? Karena dia tidak hadir, saudara, di pertemuan yang malam itu. Ya, makanya dia katakan, wah, saya emang nggak percaya, katanya. Saya mau lihat dulu, kalau benar-benar Tuhan kasih lihat sama saya, dia berlubang paku nggak tangannya? Loh, tuh. Banyak orang tidak percaya. Banyak orang jadi kurang imannya, saudara. Karena tidak beribadah bersama-sama. Beda, saudara. Ya, bergumul sendiri berbeda dengan bergumul korporat. Apalagi kita sekarang ada teman kompaknya. Makanya jangan sampai juga doa-doa sepakat ini kita lewatkan, saudara. Ini kan cuma 2-3 orang. Kalau saudara nggak ada cuma 2. Kalau 2 nggak ada, ya tinggal sendiri. Ya ampun, saudara. Saya tidak mengatakan bahwa juga doa-doa kita nggak akan juga didengar. Pasti didengar. Tapi saudara, itu nggak kena sasaran. Dosa juga loh, saudara. Amartia itu namanya. Ya, jadi kita mesti ada kesepakatan doa. Ingat loh, saudara. Ingat. Saya ingatkan. Doa bersama-sama itu mendatangkan kuasa. Kisah Rasul 2 ayat 1 mengatakan apa? Waktu mereka berdoa bersama-sama pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun, ada kuasa yang bekerja. Ya, mana lagi? Kisah Rasul 4 ayat yang ke-31. Itu waktu doa bersama-sama. Makanya nih, doa pagi bersama. Saudara jangan bilang, cuma doa begitu doang. Cuma satu orang kita cuma dengerin. Dengerin jangan juga kayak ayam cuma melongo doang. Ya, rezeki hilang, saudara. Saudara mesti alert. Coba buka hati saudara. Apa yang saudara mesti juga bantu doa? Apa yang saudara mesti aminkan? Nah, doa korporat itu berkuasa. Kisah Rasul 4, saudara, aniaya datang. Jangan sampai juga, saudara dipaksa loh sama Tuhan.
Ya, ada banyak penderitaan nanti baru dah koram Deo. Oh, koram Deo. Oh, mesti sungguh-sungguh. Tuhan, tolong dengar. Saudara jangan tell me telat mikir, saudara. Ini udah saya sampaikan ya. Jadi saudara ingat ini khotbah hari ini, pelajaran hari ini, saudara. Ya, Kisah Rasul 4:31. Waktu mereka berdoa, mereka nggak ada takutnya, saudara. Ya, bahkan mereka katakan, berikan kami keberanian. Nah, di situ, saudara. Doa bersama-sama itu mendatangkan keberanian. Di samping kuasa loh. Keberanian untuk bergerak bersama-sama. Itu dikatakan katanya, doa mereka hari itu, Kisah Rasul 4:31 itu goncang. Saya percaya ada kebangunan rohani, ada kegoncangan. Saudara, di atmosfer ini akan terjadi perubahan. Supaya apa yang kita lihat dengan kasat mata ini, ya, apa yang tidak terlihat oleh kasat mata, maksud saya, saudara, waktu saudara berdoa, Tuhan akan bukakan. Ya, saudara masih ingat waktu peperangan orang-orang itu Israel, ya, ini pada zaman siapa itu? Si Nabi Elisa, ya, Nabi Elisa katanya dikepung, saudara. Ya, dia doain itu bujangnya, supaya kamu lihat tentara kita itu lebih banyak katanya. Udah kaget aja, kita mana bisa keluar. Nah, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Lewat doa bersama-sama juga, saudara, akan membuka roh pikiran kita, saudara. Mata rohani kita, pendengaran kita akan semakin kuat. Ya, sekali lagi, saudara kekasih, olahraga boleh nggak? Boleh, dan sangat dianjurkan. Dan saudara, pelatih saya bilang gini, olahraga itu, saudara, jangan seminggu sekali. Itu mah bukan olahraga. Manasin badan itu mah, saudara. Ya. Dan saudara tahu, kalau saudara juga berolahraga, harus seminggu 3 kali. Ya. Dan itu mesti sampai setiap kali saudara juga olahraga itu, saudara mesti sampai berasa muka saudara itu panas. Nah, itu baru orang bilang itu kalori saudara terbakar. Kalau nggak panas, kalau cuma 1, 2, 3, itu bukan olahraga. Olahraga tuh gitu loh, saudara. Sungguh-sungguh, ya, supaya juga apapun yang saudara lakukan, kalau saudara juga lakukan harus dengan iman, gitu, saudara. Ya, ada amin. Supaya saudara ini yang olahraga boleh, tapi carilah waktu di mana juga tidak mengganggu ibadah saudara. Ya, nah. Sekarang kan juga ini lagi COVID, yaitu makan vitamin D3, K2, saudara lihat. Dengerin Dr. Henry itu, ya. Ini bukan promosi, saudara. Tapi ini bagus, ya, supaya kita juga tahu, supaya imun tubuh kita ini naik, saudara. Ya, di samping juga, saudara, kita mesti berjemur, ya. Berjemur itu katanya yang bagus jam 10 sampai jam 2 malam sekarang, saudara. Ya, semakin bayangan itu sedikit, itu semakin bagus mataharinya, karena itu bagus buat tulang kita, saudara. Ya, vitamin D3, K2. Makanya jangan yang 1000 IU, saudara, jangan. Yang 10.000. Ya, kalau saudara juga masih muda, 5.000 lah. Ya, minimal. Kenapa, saudara? Karena ini sudah dibuktikan, dan ada jemaat juga yang sudah membuktikan, ya, bahwa memang benar. Ada papanya kena, tapi anaknya karena makan, ya, karena dia ada urusan sama juga lupusnya, saudara, ada imun tubuhnya, maka dia makan itu vitamin D3 sama K2. D3 harus dengan K2, saudara, supaya tidak ada di pembuluh darah ada pekapurannya, ya. Kalau D3 sama K2 itu makannya bareng, maka itu akan diserap oleh tulang, saudara, langsung ke tulang. Ya, di samping ada seng, ya, makan seng, zinc, ya, makan magnesium juga. Nah, kalau magnesium nggak boleh, saudara, barengin sama D3K2. Magnesium nanti bisa menganulir kekuatan daripada vitamin itu. Jadi saudara mesti tahu juga, ya. Jadi perlu ini. Nah, kalau saudara berjemur, kita mesti antara jam 10 sampai jam 2. Ya, semakin pendek bayangan saudara, itu semakin bagus. Karena itu akan memperlancar, mempercepat penyerapan itu di tulang kita. Nah, makanya saudara-saudara yang suka pegel-pegel, yang biasa dipijit-pijit, coba deh. D3, K2. Ya, lama-lama ini otot dan tulang saudara itu yang nyeri-nyeri itu hilang. Ya. Karena juga orang yang juga susah punya anak, makan D3, K2. Ya.
itu yang alergi, yang susah punya anak, yang juga mungkin semuanya normal, tapi kenapa? Vitaminnya yang kurang, saudara. Ya, ini sekedar saudara mesti tahu, ya. Dan saudara juga berjemurnya jam 10, jam 2 itu katanya jangan lama-lama, jangan 1 jam, gosong, saudara. Ya, jadi 15 menit aja udah. Ya, kalau saudara lakukan itu akan mendatangkan kebaikan. Ya, oke. Balik lagi sekarang slide kita yang kedua itu. Bagaimana mempertahankan kesembuhan? Jadi tadi mengenali sumber penyakit. Tadi salah satunya, saudara, kita sudah belajar. Jadi ini kita sudah selesaikan tentang pola hidup sehat, harus dengan hidup penuh syukur, pola makan yang sehat, dan olahraga. Ya, di samping juga ditambah lagi jiwa kita ini mesti dilatih terus bersukacita, saudara. Ya. Nah, yang kedua, saudara, tetap memandang pada janji-janji Tuhan. Ya, tetap memandang kepada janji-janji Tuhan. Ya, coba kita baca di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-58. Boleh dibacakan, ini ada slide-nya. Dibilang gini, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Memang Nabi, saudara, tidak dihargai di kotanya. Ya, jadi Tuhan Yesus itu nggak bisa melakukan banyak mujizat. Karena juga kenapa? Karena banyak orang yang nggak percaya di situ. Ya, jadi saudara, kedatangan kita, kunjungan kita dalam virtual, ya saudara, kepada juga konseli-konseli ini setiap harinya, ini adalah supaya kita maintain dia ini memiliki iman yang tetap sama seperti pada waktu dia juga datang di KKR. Makanya saudara juga mesti mempunyai spirit api KKR itu untuk terus saudara bawa, ya, supaya orang-orang yang kita layani ini terimpartasi daripada juga iman, ya. Jadi saudara, ini adalah berkat yang Tuhan akan juga sediakan untuk saudara, ya. Ini firman Tuhan, saudara, ya. Ini adalah kekuatan Tuhan. Coba kita baca di dalam Ibrani. Jadi tetap memandang pada janji Tuhan. Ini kita mesti ingatkan saudara kepada ayat firman Tuhan, ya, yang Pak Idilio sudah sampaikan. Coba kita baca dulu Amsal Sulaiman 4 ayat yang ke-23. Ya, kita baca dulu Amsal Sulaiman 4 ayat yang ke-23. Jadi ini yang kita mesti sampaikan, saudara. Amsal Sulaiman 4 ayat yang ke-23. Ya, Amsal Sulaiman 4 ayat yang ke-23. Ya, mari kita baca ini, saudara. Saya akan bacakan kepada saudara nih. Ya, mulai ayat yang ke-20 ya. Hai anakku, katanya, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi yang sebagaimana yang sudah di training pada juga equipping konselor kemarin, saudara, jadi Tuhan ini bekerja dengan 3 hal ini, saudara, ya. Tuhan bekerja dengan 3 hal ini, ya. Jadi jangan lupa ini, saudara, ya. Tuhan juga akan memperdengarkan suaranya. Ya, Tuhan akan apa? Memperlihatkan, ya, dirinya. Lewat apa? Sudah tentu firman Tuhan, ya. Dan Tuhan bekerja lewat hatinya, ya. Apa? Impresi apa yang dia dapat? Apa yang timbul dalam hatinya? Dan semua yang datang dari Tuhan ini biasanya spontan. Nah, ini tugas kita. Karena biasanya konseling kan orang Kristen baru. Mereka kan nggak ngerti baca Alkitab. Nah, kita mesti tuntun dia. Ingatkan dia. Supaya dia memandang terus. Kalau dia udah mendengar, terus memandang kepada juga apa yang Tuhan juga sudah nyatakan itu lewat diri saudara, sudah tentu. Ya, karena kan dia ini rohaninya kan belum terlalu seperti saudara yang sudah lama bergaul dengan Tuhan. Ya, makanya kalau saudara juga udah ngerti ini, maka firman Tuhan ini berkata, katanya, maka ada sesuatu, ada hal-hal yang impresi, ada yang sesuatu yang timbul dalam hati dia. Nah, itu yang spontan loh, saudara. Yang dia tidak pernah mikir. Nah, sebab di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9 itu mengatakan dengan sangat jelas sekali bahwa juga sebagaimana juga tertulis, ya, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga,
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu semua disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Nah, kitanya yang mesti mengasihi konsel ini, dan waktu kasih itu juga terjadi, maka juga apa yang kita tidak lihat kepada juga di konsel ini, Tuhan akan nyatakan. Tuhan akan beritahu. Tuhan akan juga taruh itu di hati saudara. Dan waktu itu terjadi, nah, luar biasa. Ya, urapan Tuhan tuh kerjanya lebih dari apa yang saudara doakan dan saudara pikirkan. Ya, itu yang saya bilang saudara. Ada orang sudah divonis, dia sudah 4 bulan lah katanya hidupnya, karena itu ada kanker apa? Dia ada kanker di rektumnya saudara. Ya, di bagian ucus yang paling ujung saudara, dekat anusnya. Jadi dia mesti dipotong. Ya, dan itu terjadi mujizat sampai dia dapat firman Tuhan itu 107 ayat yang ke-19 20. Ayat yang ke-20. Maka katanya Tuhan itu berfirman dan diluputkannya katanya mereka itu dari liang kubur. Berfirmanlah Allah dan diluputkannya mereka itu dari liang kubur. Haleluya. Saya bilang kamu nggak akan mati. Ya. Saya percaya itu. Kalau kamu dapat itu dia dapat sendiri loh. Setelah saya bimbing, sampai saya ajarkan untuk terus coba apa yang timbul, apa yang kamu dapatkan. Nah itu yang mesti kamu tangkap itu. Ya, dia bilang, Pak Sofyan saya dapat tuh ayatnya. 107, Mazmur 107, ayat yang ke-20 itu. Berfirmanlah Allah. Maka katanya diluputkannya mereka itu dari yang kubur dan diselamatkannya lah mereka itu. Nah, saya bilang Tuhan ingin kerja, kamu nggak akan mati, tenang aja, ya. Kalau memang itu adalah Tuhan. Oh, jadi saya mesti operasi apa enggak nih, Pak Sofyan? Saya bilang operasi aja. Kenapa kamu takut? Tuhan nggak bisa pakai lewat juga tangan-tangan dokter. Pergilah kamu ke Singapura sana katanya. Oh iya, yang kedua katanya. Dia juga dapat juga bahwa dia mesti beresin sama dokter yang pernah konsultasi sama dia. Dia akan operasi dia ini, profesor dokter. Karena saudara, profesor dokter ini ceritain yang takut-takutin dia gitu loh. Dia merasa, ini dokter bukannya juga menguatkan saya, bikin saya takut. Gitu. Kalau nggak dioperasi begini, dan memang benar secara ilmu kedokteran, ya memang juga bisa mati. Karena stadiumnya sudah stadium cukup berat gitu loh. 3 ke 4, saudara. Kalau nggak cepat katanya ini bahaya. Ya, tetapi katanya mesti pakai kantong. Nah itu yang dia nggak mau. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini luar biasa. Ya, waktu dioperasi, saudara, cuma 2 minggu saja, saudara, pakai kantong. Setelah itu dibuka semua berjalan normal. Sampai sekarang ini, ya, saudara, sampai sekarang ini orangnya masih hidup. Ya, itu. Mazmur 107 ayat yang 20 itu. Ini kasih karunia Tuhan, ya. Ya, tapi tetap dia harus menjalankan daripada juga penguasaan diri. Pola makannya dia rubah sudah. Sampai hari ini oke. Ya. Hari ini oke karena dia masih muda sudah. Ya. Ya puji Tuhan lah. Kasih karunia Tuhan itu selalu ada. Nah, saya pun juga kalau ditanya kok bisa lah kita mesti datang untuk berkunjung. Pada waktu itu dulu belum ada virtual kayak begini, saudara. Jadi saya mesti datang. Kalau sekarang kan virtual, jadi kita kan bisa ketemu tiap hari dan lakukan itu. Walaupun juga cuma hanya 1 jam, tapi saya percaya 1 jam itu akan menyelamatkan orang. 1 jam itu akan juga terjadi mujizat. 1 jam itu akan terjadi hal-hal yang ajaib yang saudara juga tidak pernah juga tahu, yang saudara tidak pernah juga pikirkan, yang tidak pernah juga timbul dalam hati, apa yang saudara juga tidak pernah dengar atau lihat. Saudara akan lihat keajaiban Tuhan. Ya, kalau saudara lakukannya. Ya. Dan sekali lagi, saudara, saya juga bilang pola makan kamu mesti berubah. Sekarang dia tidak makan daging merah, selalu makan daging putih, ya tidak banyak, selalu makan sayur. Sayur juga dipilih-pilih, saudara. Yang makan buah juga mesti diatur, ya. Banyak buah-buah yang merah yang antioksidan. Dan hari ini, oke. CA-nya, saudara, sel kanker di dalam juga tubuhnya itu sudah 0 sekarang. Ya, puji Tuhan. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Nah, sekali lagi, bagaimana mempertahankan ini?
Ini kaitan dengan tetap memandang kepada janji Tuhan. Coba kita lihat. Sebentar lagi kita selesaikan ini. Ya, karena ini penting. Ini penting. Coba kita lihat. Tadi katakan. Karena Tuhan kan selalu bekerja dengan ini. Nah, untuk mempertahankan ini, saudara, mari kita lanjutkan pembacaan daripada Amsal Sulaiman 4 itu. Saudara. Ya, ayat yang ke-23 sekarang. 22 dulu. Ya, 22 dulu. Ya. Karena itulah katanya. Loh, karena itulah apa? Gitu kan? Karena itulah apa? Itu yang tadi loh. Kalau kita bimbing dia, sampai dia juga bisa mendengar suara Tuhan. Kalau dia tidak bisa mendengar suara Tuhan, dia bisa mendengar suara Tuhan via kita. Ya, iman yang ada pada kita mesti impartasikan. Ya, apa yang tidak pernah dia dengar, atau mungkin ada penglihatan yang kita lihat, saudara, tentang dia. Kita sampaikan. Ada apa mungkin hati kamu? Ada yang perlu untuk kamu bereskan. Nah, ini. Karunia bisa bekerja karena sesuai dengan kebutuhan daripada konsel itu. Dimulai dengan apa? Itu pengurapan, itu kita mesti percaya kita ada pengurapan. Yang kedua, saudara mesti punya belas kasihan. Baru itu bisa terjadi transfer spirit itu. Ya. Karena itu katakan, itulah yang menjadi kehidupan. Nah, kalau juga ini mereka sudah dapatkan, yang tadi itu ayat yang ke-21, 20-21 itu bagian mereka. Ini yang kita mesti tolong. Kalau mereka sudah dapatkan itu, seperti yang tadi saya juga saksikan, saudara kekasih dalam Kristus, ini hal-hal yang ajaib itu akan terjadi. Ya. Belum lama ini juga saudara, ada salah satu pekerja kita, saudara, pekerja kita, ya dia cukup aktif lah di BPN. Ya, salah satu tim inti di BPN kita. Saudara, dia mengalami stroke, saudara. Bukan saja stroke, tapi rupanya itu ada batang otaknya itu, saudara, yang rusak, saudara. Ya, sampai boleh dikatakan itu kerusakannya fatal, saudara. Tinggal 30%, saudara. Ya, habis itu jantungnya juga begitu. Ya, ada orang bilang bagian jantungnya itu, saudara, otot jantungnya itu lemah sekali. Dokter juga bingung mau yang mana dulu dibereskan, ya. Tapi setelah komunitasnya ini, saudara, berkoram dia, didoakan setiap hari jam 7:30 itu sampai jam 8, saudara, 15 atau 8:30, saudara, ya. Itu didoakan, saudara, dalam kurang lebih seminggu atau 8 hari, saudara. Ya, itu terjadi mujizat. Orang ini, saudara, sampai hari ini sudah pulang. Dokter juga bingung, saudara. Ya, percayalah, doa korporat itu sangat berkuasa. Walaupun juga jangan saudara bilang, ya saya cuma dengar doang. Loh, kehadiran saudara itu mendatangkan kekuatan. Satu orang mengalahkan 1.000, 2 orang mengalahkan 10.000. Apalagi kalau kita satu konsel. Saya percaya kuasa Tuhan akan bekerja. Karena doa korporat itu mendatangkan kuasa, mendatangkan keberanian. Ya, memang saya juga doakan, saudara, secara pribadi loh. Saya virtual, ya. Saya telepon dia, saya ngomong sama dia, saya ajarin dia bagaimana untuk juga dia. Nggak boleh tidak semangat, tidak boleh untuk putus asa. Kalau semasa kita masih ada nyawa, masih ada nafas, berarti ada mujizat yang masih Tuhan juga bisa kerjakan. Dan itu terjadi. Ya, luar biasa. Karena hidup kita ini adalah Kristus, mati adalah keuntungan buat kita. Ya, jadi saudara mesti dengar itu baik-baik. Ya, ini yang mendatangkan kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, yang tadi. Kalau saudara sudah bimbing, dia dapat bukan saja kehidupan, tapi kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, ini saudara. Yang pertama, kita mesti jaga hati. Yang kemarin ada pertanyaan, saudara, di equipping itu. Bagaimana juga mempertahankan kesembuhannya? Ya ini, jaga hatinya. Jadi makanya kita mesti perlu kunjungan virtual ini, ya. Supaya kenapa? Supaya menolong dia. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Pertama, jaga hati. Hati yang jahat. Hati yang, karena itu celah, saudara. Jadi kita mesti bereskan.
cepat bereskan. Kalau ada dosa, cepat bereskan. Kalau ada kepahitan, cepat bereskan. Supaya ditutup. Supaya iblis jadi nggak ada masuk. Iblis jangan dikasih kesempatan. Yang kedua, jagalah mulut. Ya, sebagaimana juga Efesus pasal 4. Ya, saudara kekasih dalam Kristus, ini jaga hati juga, jaga mulut katanya. Ya, jangan mulutnya itu kotor. Jaga hati, hatinya itu mesti buang semua dusta. Ya, ingat loh saudara, apa yang ada di hati ini keluarnya di mulut, dan mulut ini yang bisa menajiskan hidup kita. Ya, makanya juga banyak orang saudara penyakit itu balik lagi karena hatinya nggak benar, udah kurang percaya, bersungut-sungut, mulut ini ngomong, ngomong semua kedustaan. Ya, nah ini firman Tuhan saudara yang berkata kepada kita. Makanya Efesus pasal 4 dikatakan buanglah dusta. Ingat saudara, perkataan yang bohong kalau diucapkan terus-menerus itu lama-lama jadi kebenaran. Saudara lihat aja dengan juga oposan-oposan yang ada pada juga negara kita ini. Ngomongnya itu jelek melulu, jelek melulu. Dulu juga saya juga sebel, tapi rupanya memang itu. Itu cara untuk menjadikan apa yang bohong itu menjadi kebenaran, saudara. Ya, makanya kalau saudara ucapkan hal-hal yang bohong dari setan, yang hoax dari setan, karena iman percayamu terganggu, itu lama-lama bisa jadi kebenaran. Makanya orang yang takut itu juga iman, tapi iman yang salah. Iman yang karena percaya kepada kebohongan iblis. Jangan saudara tertipu. Itu tanggalkan manusia lama kita. Ya, buang mulut kotor, buang mulut yang sia-sia. Habis itu matanya memandang, artinya saudara lihat kepada Kristus, salib Kristus loh. Ibrani pasal 2 ayat yang kedua. Ya, itu berkata dengan sangat jelas, pandanglah kepada salib Kristus yang akan menyempurnakan iman kamu. Tapi sebelumnya ayat yang pertama katakan kita ini banyak saksi. Artinya saudara mesti dengar banyak kesaksian orang-orang yang mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Yang mengalami Tuhan ada. Itu dituliskan di dalam Ibrani pasal 11. Musa, siapa itu hebat-hebat itu saudara. Ya, juga orang-orang yang hidup di sekitar kita. Banyak saksi saudara. Dan juga katanya yang berikutnya apa? Tanggalkan beban. Nah, kita mesti tolong orang-orang ini yang masih juga selalu berpikiran gini. Tanggalkan beban apa yang ada pada dia. Coba tolong cerita. Ya, kadang-kadang sudah kita dengarkan saja, oh, bebannya udah hilang, ya. Masalahnya karena tidak ada orang yang ajakin dia ngomong. Kayak si itu loh, kayak si lumpuh di kolam Bethesda itu. Sekali Tuhan ajak ngomong, di situ terjadi pemulihan dan terjadi mujizat. Waktu Tuhan Yesus suruh apa aja, dia lakukan, saudara. Nah, saya percaya, kalau saudara juga dengarkan, jadi pendengar yang baik, lalu saudara juga nasihati untuk juga hal yang berikut, ada mujizat. Ya, selalu ada mujizat buat saudara. Ya, jaga mulut, jaga hati, dan matanya katanya. Tanggalkan segala sesuatu, beban dan dosa. Ya, dosa. Jadi kalau ada beban, ada dosa, saudara, ini bereskan. Nah, ini kunjungan virtual yang kita mesti lakukan. Yang kedua, dia katakan katanya, biarlah dia tekun. Nah, kita ajarin untuk dia tekun sampai juga mengikuti pertandingan. Kita percaya kasih karunia Tuhan akan juga mengerjakan ini lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Ya, hari-hari ini saya percaya, terutama bagi orang-orang yang sudah sakit-sakit ini, biasanya ada rencana Tuhan, saudara. Supaya orang-orang yang penyakit-penyakit, apalagi yang berat-berat yang disembuhkan Tuhan, itu biasanya ada rencana Tuhan. Latih dia supaya satu hari kelak dia juga bisa menolong orang lain yang juga sakit, ya, supaya dia tahu yang namanya takut mati, putus asa, bagaimana juga diagnosa dokter waktu menerima semua hal yang kelihatan kayaknya mustahil, tapi Tuhan menolong dia. Nah, itu lebih kuat, saudara. Ya, dan saya percaya firman Tuhan ini akan menolong kita, ya. Biarlah matamu memandang terus ke depan, tatapanmu ke depan. Nah, 26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ini bagian yang terakhir, ini adalah bagian di mana saudara kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Jadi saudara kekasih, saya percaya ini adalah bagian-bagian yang kita rindu supaya juga apa yang
kita akan kerjakan kepada konselor-konselor kita yang sudah kita doakan ini. Bisa kita lakukan tiap-tiap hari. Pertahankan kesembuhan ini. Ya, dan saya percaya saudara, selalu ada kasih karunia Tuhan. Ya, kita berdoa dulu sebentar, saudara, sebelum nanti saya kasih kesempatan untuk juga ada pertanyaan mungkin, atau kita mau praktek doakan juga saudara, silakan ya. Oke, kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami ingin menyerahkan diri kami. Kami adalah hamba-Mu. Ya, kami ingin supaya juga Tuhan, spirit hamba ini juga melekat pada diri kami. Supaya kami juga mau punya hati untuk melayani. Hati untuk juga menjadi hamba buat orang-orang yang kami layani. Tuhan Yesus, tolong kami supaya juga urapan yang ada pada kami, karunia Roh Kudus yang ada pada kami ini boleh bermanifestasi tatkala kami juga ini melayani daripada para konseli ini. Tuhan Yesus, buat sesuatu yang besar Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, baik di KTC maupun juga di seluruh Abalaf, bahkan juga seluruh jaringan network Koram Deo ini yang ada, baik di Indonesia, luar negeri. Kasih karunia-Mu Tuhan akan juga menolong kami. Supaya urapan ini, ya, supaya juga ada banyak komunitas-komunitas, supaya kota kami ini bisa kami cover dengan doa-doa Koram Deo ini. Di mana hadirat Tuhan akan ada di mana-mana. Walaupun kami percaya Tuhan itu ada di mana-mana, tapi kami ingin kuasai secara juga fisik area-area, mengusir kuasa-kuasa roh jahat, roh-roh teritorial, supaya juga apa yang ada di dalam juga hati kami ini Tuhan akan pakai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk juga KKR sebentar malam, supaya kasih karunia-Mu Tuhan akan memakai kami menjadi saluran berkat kembali, supaya ada mujizat. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala sesuatu juga hamba-hamba-Mu yang sudah juga menyelenggarakan ini. Untuk kami juga bisa diperlengkapi sebagai juga murid-murid-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami ingin terima Tuhan urapan-Mu lewat doa-doa pagi yang kami lakukan tiap-tiap hari. Doa-doa sore, doa-doa malam, doa-doa setiap waktu ini yang kami kerjakan. Supaya waktu ini kami kerjakan. Hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu, keberanian-Mu, bahkan juga hal-hal yang ajaib Tuhan akan terjadi di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan Pak Hadi. Ya, makasih Kak Sofyan. Ya, Bapak Ibu, apakah ada yang mau didoakan pagi hari ini? Kalau ada, silakan bisa open video dan open mic-nya. Ya, kalau ada dari Bapak Ibu juga yang mau bertanya, mungkin ya bisa juga langsung open video dan open mic. Kita bisa bertanya langsung kepada Kak Sofyan. Ya. Halo. Ya, selamat pagi Lina Silaen. Shalom. Ya, shalom, selamat pagi Pak. Ya. Saya bukan bertanya di sini Pak Sofyan, Ya. tapi Pak Hadi, saya mau menyaksikan apa yang kemarin sudah didoakan seminggu lalu waktu kita equity. Ya, silakan Bu. Pak, waktu equity kan saya bilang redup ya Pak. Nah, Seninnya saya vaksin Moderna, vaksin ketiga untuk nakes. Waktu saya disuntik, dokter bilang, lu kumat ya, Lin? Dia udah tahu, Pak. Saya autoimun psoriasis ya. Ya, kulit ya. Enggak kali, Dok. Orang gue udah sembuh. Alah, katanya dokternya gitu. Alah, katanya. Udah, Dok, suntik aja dah. Nggak usah ngomongin, Lina gituin kan. Terus langsung disuntik. Dah, kata dia gitu kan. Nah, terus rasain sakit di area suntikan, tapi puji Tuhan, Lina nggak ngalamin demam seperti teman-teman nakes yang lain, hanya sakit di area suntikan. Lina nggak ngalamin muntah, Lina nggak ngalamin hal-hal sampai tidak masuk kerja besoknya, tapi Lina tetap bekerja. Dan pada saat hari Selasa, Lina BR, kan biasanya kita bagi firman, Pak. Saya memang lagi iniin handphone, terus saya lihat memang tangan saya, terus puji Tuhan ya Pak, dari sini
sampai itu bersih, Pak. Puji Tuhan. Amin. Lalu, haleluya, Tuhan Yesus itu dahsyat, melakukan mujizatnya buat saya, Ya. dan kaki saya memang masih ada, Pak, tapi saya percaya itu proses Ya. kesembuhan yang sedang Tuhan kerjakan. Amin. Tadi menjaga kesembuhan ya, Pak. Saya lakukan itu seperti ketika saya terima kesembuhan, berarti ada mukjizat yang saya alami, apa yang tidak pernah saya pikirkan, itu saya terima saat kemarin Sabtu lalu, dan saya bersyukur ya Pak, di pikiran saya pikir 20 tahun, seumur hidup saya akan seperti ini, tapi enggak. Tuhan nyatakan mujizat untuk saya dan saya sembuh. Amin. Dan saya lihat ketika saya ada beban pikiran, biasanya kekhawatiran misalnya melanda saya akan penting, terus biasanya merah ini, puji Tuhan ya Pak, ketika saya mendapatkan sesuatu, diterpa sesuatu di tempat pekerjaan saya yang mengganggu psikis saya, itu tidak membuat tubuh saya merah. Permanen kesembuhan yang sudah Tuhan kerjakan atas tubuh saya, Pak. Saya bersyukur itu semua karena kasih dan anugerah kemurahan Tuhan. Dan saya percaya mujizat itu bukan saja saya yang terima. Ada banyak orang yang di dalam Koram Deo ini pagi ini yang mungkin ada sakit. Percaya, Yesus kita yang ajaib itu pasti sembuhkan kalau kita punya iman dan mau berani seperti saya berani. Amin. Transparan sama Tuhan, transparan sama orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Pak, saya sudah sembuh, Rina sudah sembuh, tidak lagi khawatir. Pun kalau ada khawatir, Tuhan yang jaga kalau kita mau Koram Deo sama Tuhan terus. Dan hari itu saya sorenya melayani di KKR 222 ya, di 222. Dan dapat 3 jiwa bersama Mami Esther dan teman saya Rina, orang Taiwan, orang Kalimantan, dan orang yang tinggal di Alfa Indah. Terima kasih ketika kita, bukan saja saya karena sudah disembuhkan, saya bersemangat. Sebelum disembuhkan pun saya sudah bersemangat. Terima kasih melalui Pak Sofyan, Tuhan pakai orang-orang dalam Koram Deo ini dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya sudah sembuh, puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Nah, Lina, ya, Pak. Saya ingin ngomong sama kamu. Ini yang sebenarnya jati diri kamu hilang. Dan kamu baru menemukan lagi. Ya. Karena ini yang saya diingatkan oleh firman Tuhan di dalam suratan, dalam perjanjian lama dikatakan, orang benar itu, dia jalan itu semakin hari semakin terang. Nah, ini proses yang kamu sedang alami. Ya. Dan kamu mesti jalan loh. Coba dikatakan orang benar, ya jalannya itu katanya semakin lama semakin terang. Kalau orang benarnya berhenti, nah kamu nggak boleh berhenti. Orang benarnya mesti jalan, baru terangnya semakin lama semakin terang sampai kepada rembang tengah hari. Jangan salah ayat nih. Kamu yang sudah dikembalikan jati diri kamu, karena setan kan ngebohongin kamu. Ya, bahwa penyakit ini nggak akan lu seumur hidup gitu istilahnya. Itu hoax itu. Jangan percaya. Ya. Itu hoax. Nah, ini yang saya bilang, mempertahankan kesembuhan. Kamu praktekin aja. Jaga hati, jaga mulut, ya. Jaga apa lagi? Mata, jaga juga jalan hidup kita. Nah, orang benar jalannya itu, orang benar yang harus jalan. Kamu harus maju. Katanya, ya. Apalagi tadi itu ada ayat mengatakan barang siapa yang menabur dengan mentetes. Nah, sekarang kamu mesti jadi pendoa syafaat buat orang-orang yang juga dulu terkungkung, terpenjara dengan pola pikir, dengan juga intimidasi yang setan buat. Itu bohong. Selama masih ada juga nafas, selama masih kita bisa lihat matahari, berarti masih ada pengharapan. Ya, kita doakan juga supaya suami kamu juga akan ngalamin mujizat. Ya. Amin. Mujizat yang nggak pernah loh. Nggak, ini bukan mujizat biasa. Karena dikatakan orang benar. Mesti jalan tapi. Kalau nggak jalan, hidupnya nggak akan semakin terang. Nangkap ya? Nah ini nih, saya perlu sampaikan. Karena waktu you ngomong tadi berbicara, ini yang terjadi pada diri kamu, ini yang disebut keajaiban. Gini loh, nggak ada obat
Lina, kamu kan tahu, nggak ada obat yang bisa Betul, Pak. menyembuhkan hati kita. Nggak ada obat yang bisa menambah iman kita lebih percaya kepada Tuhan. Kalau ada, kita beli deh. Ya. Iya. Satu gudang juga kita beli kalau bisa. Cuman masalahnya nggak ada. Itu mesti hubungan kita dengan Tuhan. Waktu kita not only believe, you must trust Him. You can walk after that. Yes. Makin terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Sampai kepada rembang tengah hari. Sampai Amin. apa yang menjadi ketakutan kita, kekhawatiran kita, bayangan kita ini nggak kelihatan lagi. Kamu hidup sudah di dalam hal yang Tuhan inginkan. Bayangan yang lama, yang menakutkan, yang mengerikan, nggak ada lagi. Itu janji Tuhan itu. Itu yang Tuhan mau ngomong sama kamu. Ya, teruskan. Dan terus doa sepakat sama suami. Tuhan mau pakai juga kamu untuk memberkati suami kamu. Itu jalan. Itu jalan. Dan sesuatu ini pasti ada rencana Tuhan buat hidup kamu. Supaya kamu bisa bilangin sama orang yang lain juga. Yang autoimun. Apa kek, sebut aja. Sebab nama Yesus itu berkuasa atas setiap nama yang ada di bumi ini, di luar bumi, di dalam bumi. Nggak ada yang bisa mengalahkan nama Yesus. Asal Amin. percaya. Ya, Amin, Pak. atau ada teman-teman yang lain mau menguatkan? Saya serahkan Pak Hadi. Ya, apa ada pesan Tuhan dari teman-teman Tubuh Kristus untuk Ibu Lina? Kalau ada, boleh langsung ya, open mic, silakan. Ya, mungkin sudah nggak ada, Kak Sofyan. Oke. Bu Lina, ya. Lagi yang mau didoakan atau Ya. yang mau bertanya, silakan. Apa ada yang mau bertanya atau mau didoakan, silakan. Bisa langsung open mic ya, Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu ya, saya ada satu pertanyaan, Kak Sofyan. Ya. Jadi kan semakin tua, tubuh kita itu semakin merosot, betul nggak ya, seperti Ya, itu? betul. Dan apakah semua orang itu yang meninggal itu harus lewat sakit? Atau bisa nggak orang itu meninggal tanpa mengalami sakit, Kak Sofyan? Nah, jadi gini, ya makanya kalau saya selalu bilang gini, ini ada kaitan sama juga hidup lama kita, ya. Jadi gini, kita kan nggak bisa rubah hidup lama kita, karena kita kan nggak bisa mundur waktu kita kan. Nah, ini bicara tentang apakah juga kita akan mati gara-gara penyakit. Nah, saya menganjurkan ini yang masih muda ini. Coba tolong tidur teratur, makan teratur, jangan salahkan Tuhan loh, ya. Apalagi olahraga teratur. Sama kita bisa manage jiwa kita supaya jangan depresi, frustrasi, ya segala sisi itu yang bisa menyebabkan mati kata orang Tionghoa bilang. Nah, sama pada kematian yang kekal, ya. Nah, Ya, mungkin Kak Sofyan terlempar ya, signal internetnya mungkin lagi down. Tadi istri saya mau bersaksi. Ya. Oh, ini Kak Sofyan udah balik ya. Hilang nih, sorry. Internet Ya. saya ada masalah. Jadi bicara tentang ini kan katanya kan ada nyanyian katanya, dengan sayamu ku akan terbang tinggi. Nah, kekuatan kita di dalam masa usia yang lanjut ini, saya percaya loh, ada kekuatan yang tadi loh, Injil itu loh. Yang kekuatan Injil loh, kekuatan Allah itu di Injil. Jadi kita percaya, ini yang saya pernah saksikan. Saya kan maksudnya gini,
Hati saya, aku kepengen bener ketemu sama yang namanya Charles Francis Hunter. Aku ingin minta, karena mumpung dia masih hidup, pada waktu itu ya waktu ketemu aja udah 85 kali, saudara. Udah Alzheimer yang getar-getar itu loh. Dan dia suka lupa ngomong apa dengan siapa, nggak ngerti dia. Ya, waktu saya bilang saya ini dari Indonesia segala macam, dia juga nggak tahu lah Indonesia itu di mana gitu kan. Tapi itu yang saya bilang, kalau udah urapan Tuhan turun, dia tumpang tangan sama saya. Saya waktu itu datang sama saudara Wira itu, kita ditumpang tangan sama Miming, ya ditumpang tangan. Itu dia ngomongin apa yang ada. Yang saya punya hati, saya punya yang sedang saya hadapi. Lah, dari mana itu dia bisa tahu? Dan itu enggak, orang bilang, enggak ngomongnya ngaco loh, gitu loh. Ngerti ya? Orang kan kalau udah otaknya udah error, ngomong kan bisa ngaco. Ini enggak, ngomong percis sekali. Nah, saya percaya, makanya andalkanlah Tuhan, hiduplah dengan Tuhan. Ya, ya. Mungkin kalau mau lebih banyak itu Pak Ari lah yang banyak cerita. Iya kan? Enggak. Kita kan gini saudara. Ya, saya bilang, kalau kita enggak mengurus badan kita sebelumnya, ya lumrahlah. Ya kalau juga ada pendeta matinya karena begini, karena begitu, ya lumrahlah. Ya habis dulunya juga kan on the deal-nya udah beda, saudara. Kecuali ada kedaulatan Tuhan. Gitu, ya. Tapi kalau kita ini, ya ini kaitannya. Jadi, ya siapa yang menentukan mati? Tuhan. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, Tuhan. Saudara hamba Tuhan semua kan di sini, Tuhan yang menentukan. Bukan penyakit. Bukan. Mau divonis berapa? Enggak. Ya udah terima kasih gitu kan. Dokter udah belajar, puji Tuhan kan dokter belajarnya juga 10 tahunan gitu. Ya kita terima kasih. Tapi kita nggak tergantung itu. Bukan analisa manusia. Bukan juga penyakit yang menentukan hidup kita. Enggak. Kalaupun gara-gara itu kita mati, karena memang juga udah beres pekerjaan kita. Selesai. Hidup adalah Kristus, mati keuntungan buat kita. Kita cuma tukar baju, bentar lagi juga ketemu lagi. Nah itu aja gitu loh. Enggak, ini mesti kita punya iman ke sana gitu. Ya. Cukup bisa memberikan jawaban nggak, Adi? Ya, Kak. Berarti apa yang kita tabur juga akan kita tuai ya. Betul. Ya. Oke, ini ada yang angkat tangan ya, Ibu Jen ya atau Bapak Jen. Kalau ada boleh langsung open mic. Ya, Bu Jen, apa yang mau ditanyakan atau ada yang Selamat pagi. doakan ya? Selamat pagi Pak. Ya, Saya mau nanya ya, kan saya memang pernah jatuh dalam dosa jauh dari Tuhan. Jadi saya kembali lagi gitu seperti anak hilang. Dan waktu itu sudah pernah didoakan, udah pemulihan, udah transformasi hati, sudah pelepasan seperti itu. Jadi semuanya sudah beberapa dengan anak-anak Tuhan, hamba Tuhan juga sudah didoakan. Tapi ada satu yang masalah nih. Jadi tinggal dibilangin gini, saya untuk tetap berjalan dalam Tuhan seperti itu, melakukan bagian saya. Saya berusaha untuk melakukan bagian saya ya. Ya. Tapi yang saya alami sekarang itu ketika saya berdoa atau ketika saya mengalami penyembahan yang maksud dalam hadirat Tuhan itu, saya selalu diganggu gitu Pak. Kadang bagian pundak saya sama tangan-tangan saya itu kayak kadang panas, terus kadang kayak yang pegel, kayak yang sampai ke tulang-tulangnya itu sakit seperti itu. Sampai saya ke rumah sakit juga cuma dikasih obat seperti itu. Nah, jadi tapi yang saya alami itu kalau saya kadang-kadang salah di hadirat Tuhan atau misalnya kayak dengan pas firman Tuhan atau pas saya berdoa atau seperti itu gitu, saya sering ngalamin itu. Jadi yang terus diganggu gitu. Jadi kadang-kadang saya hilang konsentrasi gitu, diganggunya itu benar-benar diganggu. Jadi saya untuk penyembahan dan ini itu jadi saya terganggu gitu, jadi tidak konsen. Nah, yang saya tanyakan
Terus kan saya pernah waktu itu saya ada, mungkin Tuhan ingetin ya, jenis ini harus diusir dengan doa dan puasa. Nah, Oke. saya belajar puasa juga ya, tapi memang belum full banget, karena saya baru belajar lagi setelah bertahun-tahun nih. Saya Hmm. belajar puasa dan emang ada ini, tapi saya masih terlalu sering diganggu gitu, Pak. Jadi yang saya pengen ini, apalagi yang di pundak dan tangan sebelah kanan saya itu paling sakit sekali. Jadi itu sangat mengganggu saya. Yang saya pertanyakan, apa ini emang penyakit atau ini gangguan dari Masalah kuasa-kuasa lain. jahat seperti itu. Nah, terakhir waktu kita didoain nih waktu habis kompak, jadi sama kompak kita didoain, ada satu orang yang dia punya karunia nubuat seperti itu ya, dan kita berdoa juga dengan Cilda juga dia punya kuasa iman penyembuhan, berdoa dan mereka mendapat kesan. Itu emang ada roh jahat yang mengganggu saya, yang sepertinya dia berusaha untuk, yang nggak suka aja gitu saya balik sama Tuhan, seperti itu. Itu yang Saya saya mau mau tanya, pertanyakan, apalagi ya, Ibu? ya, jadi apalagi yang harus saya lakukan atau saya tetap, berdoa, berpuasa, dan belajar ya. Saya belajar juga melakukan bagian saya, misalnya melayani Tuhan, Ya. melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan buat saya. Ya, gini, Ibu Jen ini sakitnya seperti yang dulu, apa juga ini hanya bagian itu aja? Waktu Enggak, berdoa. saya nggak pernah sakit ini. Oke. Saya nggak pernah sakit, Berarti saya nggak pernah sakit pundak sama ini, baru sekarang ini, Pak. ya, khususnya waktu berdoa ya, Bu? Kadang-kadang nih, ya seperti kayak ini, saya ngikutin, Koramdio. Ah, Seperti itu tadi kan saya juga, saya diingetin, "Kamu nanya," katanya biar ini. oke. Terus, itu tuh selalu sakit gitu, Pak. Oke. Kalau hari-hari biasa enggak ya? Enggak, sakit juga hari-hari biasa, tapi Oke. biasanya ya itu, pas saya kan, ya lagi penyembahan, lagi pujian, biasanya seperti itu. Oke, enggak. Maksudnya waktu Ibu kagak penyembahan, kagak berkoram di maksudnya ini hari-hari Oh, biasa, iya, sakit enggak itu maksudnya? hari-hari biasa ya kadang tidur gitu ya, pas tidur, ada selewat, tapi ya pas saya lagi mau berdoa tapi lagi tidur juga, jadi makanya saya bingung, kadang waktu tidur juga ada misalnya waktu tidur tiba-tiba sakit banget seperti itu. Oke. Nah, gini. Ini hidup kita ini seperti kayak Iya, belajar, ya. iya, Jadi kalau belajar itu kan kadang-kadang yang tadi Ibu bilang, dulu saya sudah ya punya masa lalu bagaimanalah, tapi saya sudah iya, beres. Nah, itu pelajaran tuh. Pelajaran. iya, Beda-beda, ya. Sama kayak kita sekolah kan. Hari ini iya, pelajarannya apa? IPS. Ya, jadi mmm, jangan bawa bukunya IPA. Iya dong. Kalau nggak nanti kita iya, kan nggak bisa ngikutin pelajaran. Nah, iya, hidup kita juga kayak belajar gitu, Bu. Ya. Nah, ini iya, ada kaitan sama pengenalan Ibu kepada Tuhan. Tapi jangan ya gini. Apakah juga ini kaitan sama roh jahat? Oke. Kalau memang roh jahat, udah diusir aja. Ya, iya, ngerti ya? Tapi iya, biasanya kalau itu ada kaitan sama roh jahat, diusir, beresin, tutup semua celah-celahnya, hilang. Ya, oh iya, tapi kalau masih ada, yaitu belajarnya berarti apa? tubuh ya? Ya, bukan. Jadi gini, pelajarannya apa gitu loh. Ibu kan, Mmm, kita kan mesti mengenal Tuhan. Belajar iya, mengenal Tuhan kan nih. Karena kan iya, firman Tuhan dalam Yohanes pasal 4 itu, ya yang berkata perempuan Samaria itu katakan, perempuan Samaria katanya, kami ini menyembah, ya kamu itu katanya menyembah kepada Tuhan yang kamu tidak kenal. Tapi kalau kita ini menyembah kepada Tuhan yang kita kenal. iya, Nah, nama Tuhan itu ada banyak, Bu. iya, Ya Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Sikenu, Jehovah Shalom, Jehovah iya, apalagi? Nah, Jehovah. Nah, shalom, mungkin ini Tuhan akan memperlihatkan juga sekarang pelajaran yang Ibu lagi belajar ini adalah Jehovah Rafa. amin, Tuhan itu penyembuh Ibu. Nah, ini amin, proses. Ngerti ya, Bu? iya, Ya. Kan sama kayak belajar kan? iya,
mesti nunggu semester dong selesai, ntar Iya. baru ujian. Iya. Nah, ujiannya apa? Itu loh. Waktu ibu Hmm. buat koramdio, kok sakit lagi? Perangin. Ini yang Iya. mempertahankan. Kalau itu ada kaitan sama mempertahankan. Ngerti ya, Bu? Oh, iya, iya Pak. Jadi, ibu lawan. Enggak, saya nggak percaya. Setan, roh jahat, lu udah gua usir loh. Lu jangan coba-coba. Gitu dong. Jadi jangan, Iya. oh ya udah, ini kita memang diserang roh jahat. Lah, jangan nyerah gitu. Gini Bu, berserah itu bukan berarti menyerah loh. Iya. Berserah itu berarti kita menyerahkan kepada Tuhan dan kita mau lawan dengan pedang Tuhan. Nangkep ya Bu? Iya Pak. Proses ibu nih. Ya. Ini supaya ibu jangan percaya kepada juga hal yang tidak benar dalam pikiran ibu. Karena ini pelajaran. Iya. Ya, pelajarannya akan lain-lain. Dulu Iya. udah menang. Ini, nah sekarang ini. Ya, Iya, Pak. pelajaran apa itu? Waktu berkoram dia, kenapa sakit? Gua mesti menang. Iya. Enggak, kita sudah duduknya sama-sama sama Tuhan. Tuhan sudah di dalam diri kita loh. Sekarang bagian kita, setan lu roh jahat, gua nggak percaya lagi sama perkataan lu. Gua nggak mau terima dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Gitu loh. Iya. Ya. Iya. Nah, kedua, ibu mesti latihan juga. Soalnya ada beberapa titik ini Bu, yang ibu mesti latihin. Ya, supaya juga kalau nyeri apa segala macam itu mesti dilatih. Ya. Nah, salah satunya latihannya adalah ibu kalau punya tangga ya, ada anak tangga gitu. Latihan aja 20 kali. Jadi apa ya? Ini ya. Ini bisa lihat Ibu. Nah, kaki kita itu setengah masuk, setengah turun. Nah, coba Ibu pegangan sama tembok, habis itu latihan aja. Dinaikin badan kita dengan kaki kita tekan. Oh iya Pak, maaf Pak, dipotong. Ya. Jadi sebenarnya kaki saya, maaf Pak, dipotong. Jadi emang saya kurang latihan olahraga. Biasanya saya dulu jogging ya Pak, kalau untuk melatih kesehatan saya. Tapi karena kaki saya habis dioperasi dan dipen sebelah kiri dan tulangnya dipotong 1 senti, jadi kaki saya pincang. Nah, jadi jadi pincang, jadi tidak tubuhnya tidak tidak sama lagi. Terus ya itu kata dokter waktu saya ke ini mungkin juga ada ngaruh itu, tapi saya juga kurang tahu ya Pak. Jadi kalau saya kurang melatih kaki saya juga, paling saya hanya berjalan, hanya tubuh dan sebagainya itu. Kalau ke naik tangga juga udah nggak bisa kaki yang kirinya ya itu gitu Pak. Jadi gini Bu, karena ibu coba latihan. Ini tangga ya, tangga atau undakan lah. Habis itu ibu setengah masuk, setengah keluar. Oh ya. Ya, habis itu ibu latihan aja, naikin, tarik. Oh iya. Tapi dalam posisi tegak ya Bu. Iya Pak. Posisi tegak, jangan ngebongkok, tegak sampai berasa di tulang punggung sini. Nah, ini menolong supaya latihan. Nah, ibu kan bilang, saya susah. Ya memang tidak dianjurkan kalau habis operasi kayak gitu tulang nanti berat badan ibu. Ibu beratnya berapa? Keberatan nggak? Enggak keberatan, saya nggak terlalu gendut. Oh ya udah, kalau gitu latihan aja. Ya. Jadi pagi, siang, saya ingat aja. Ntar udah mau malam, pokoknya pagi malam dilakukan itu. Iya, Pak. 20 kali aja. Habis istirahat 5 menit, 20 kali lagi, 3 kali. Coba. Enggak, ini supaya menolong, supaya seluruh badan kita ini bisa ditolong. Biasanya ngilu-ngilu yang kayak begitu dilakukan. Kalau sebenarnya ibu juga bisa, itu nyender ke tembok sampai mentok. Nah, itu diangkat kakinya begitu. Ya, tapi kalau ada undakan, ya kayak undakan. Ya, menolong. Saya juga lakukan gitu, Bu. Terutama saya kan suka berdiri. Kita kan kadang-kadang jadi pegel segala macam. Nah, saya lakukan gitu. Itu menolong. Di samping ya kaki dinaikin ke atas juga boleh. Ya, ini secara fisik ya. Tapi yang tadi yang saya bilang, tapi ibu lagi belajar pelajaran nih sama Tuhan Yesus dalam pengenalan ibu loh. Sama kayak perempuan Samaria itu, waktu dia mengenal kebenaran, dia ngomong begini, engkau nabi, benar, engkau nabi katanya. Dia dapat itu, pulang dia ceritain, ada orang yang bisa ceritain hidup saya loh. Siapa dia, Bu? Dia pelacur. Kok tiba-tiba orang mau denger?
Persoalannya karena urapan ada dalam diri dia. Jadi ibu mesti percaya. Urapan sekarang ada dalam diri ibu. Ngapain juga percaya lagi? Ini serangan. Iya, kalaupun serangan juga, lu mau ngapain? Gitu loh. Nggak ada urusan sekarang sama saya. Loh, ibu di mana pihaknya? Kenapa ibu jadi promosi setannya? Enggak dong. Lu udah kalah dalam nama Yesus. Lu jangan main-main gitu loh. Ibu yang mesti lakukan. Karena ibu yang mesti mengusir setan. Ibu yang tahu medan perangnya di mana. Oke? Kan tentara, Bu. Ya. Kopassus. Ya. Iya, Pak. Mungkin ada yang menambahkan, silakan. Buat Ibu ini, Ibu Jin. Makasih, Pak Albert Pak. mungkin dapat sesuatu, Pak Albert, silakan. Ya, Ibu Jin, saya mendapat satu firman Tuhan buat Ibu Jin dalam Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Ya. Dikatakan demikian, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekati kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini menjadi kekuatan Ibu Jin percaya bahwa Tuhan itu esa. Tuhan itu berkuasa buat Ibu Jin. Pada saat engkau tidak menduakan hati, segala beban yang kau hadapi, pundak apapun Tuhan angkat. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan total buat hidupmu. Percaya itu. Ya. Tuhan memberkati Ibu Jin. Ya. Thank you. Tuhan memberkati. Makasih, Pak. Ya, Ya. Terima kasih, Pak. Ya, ini kaitan sama yang disampaikan sama juga Pak Albert. Jadi Tuhan kan bilang, kalau ada gunung, kamu mesti memperkatakan. Nah, ini kaitan tadi dengan mempertahankan kesembuhan itu loh, Bu. Iya, Pak. Apa yang Ibu katakan, apa yang Ibu percaya, itu menentukan loh hidup kita. Oh, iya. Ya, Pak. Jadi kita mesti memperkatakan dalam nama Yesus. Ya, kan Tuhan sudah kasih kuasa dalam nama Yesus. Ini setan-setan nih yang bikin saya ngilu-ngilu ini. Enggak, aku nggak percaya lagi. Saya sudah sembuh, saya sudah dioperasi. Nggak ada urusan kamu sama saya. Ngerti ya? Jadi ibu mesti berani dengan memperkatakan. Ya, waktu ibu memperkatakan gunung pindah. Nah, ini yang namanya iman. Aku percaya maka aku berkata-kata. Ya, 2 Korintus pasal 4 itu. Aku percaya maka aku berkata-kata. Ayat yang ke-13. Ya. Pak Edi sudah ajarkan itu juga. Iya. Ya. Terima ya, Bu, dengan iman ya. Iya, Kuasa Pak. yang Ibu perkatakan itu yes, ya dan amin. Ya. Amin. Kita percaya kuasa si jahat sudah dikalahkan dari tubuhnya Ibu. Ya, terima dengan iman. Ya. Amin. Oke, teman-teman. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, karena waktu ya, Bapak Ibu, ini udah jam 8.30 lewat ya. Terima kasih Kak Sofyan buat impartasinya ya. Kita semakin meleduk, semakin berapi-api ya, melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Ya, seperti apa yang tadi Kak Sofyan juga udah bagikan ya, Bapak Ibu. Kita percaya kalau setiap pagi ya, kita konsisten bersama-sama ya, di dalam ibadah, di dalam Mesbah Koramdio ini, saya rasakan ya, iman saya itu semakin terus berkobar-kobar, semakin terus bertumbuh. Jadi Bapak Ibu, mari kita setiap pagi ya, kita datang secara korporat, ada pengurapan Tuhan ya, dan ketika kita datang dengan hati yang haus, kita datang dengan hati yang lapar ya, dan bukan kita hanya jadi penonton juga, tetapi ketika kita datang kita sudah mempersiapkan, kita mau mempersembahkan sesuatu ya kepada Tuhan, ya ucapan syukur, doa, apapun yang Tuhan taruh di dalam hati kita, kita mau persembahkan saat pagi kita datang bersama-sama kepada Tuhan. Ya, Kak Sofyan, terima kasih buat impartasinya pagi hari ini. Tuhan memberkati Kak Sofyan dan keluarga di dalam pelayanan dan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Kak Sofyan. Tuhan Yesus memberkati. Boleh saya tambahkan ya? Ya, Kak. Ini untuk menguatkan saudara. Jadi gini, saudara. Kita kan ini lagi mau masuk ke tanah perjanjian. Ya, bangsa Israel itu saudara. Karena begitu banyak pergumulannya,
Ya, dia banyak juga kesusahannya. Karena satu, karena dia ingin jadi beribadah. Karena itu permintaan Musa. Dikasih kesempatan beribadah. Firaun bilang nggak boleh. Ingat loh, saudara. Apa kita lakukan ini? Ini kita lagi menuju tanah perjanjian. Firman katakan, Tuhan akan buat tanda dalam hidup kita. Ada berapa tanda? 10. Dan tanda yang terakhir itu apa? Di mana juga anak sulung itu. Nah, ini kaitan sama apa? Jadi hidup kita ini untuk supaya juga ingat, ini pelajaran loh. Koram Dewa ini belajar kita ini bertahan, berdoa ya dengan tekun loh. Dengan yang sama, yang mungkin juga kita udah tahu lah urutannya begini. Nah, itu pikiran jahat dari para setan. Enggak, saudara yang mesti berkontribusi. Saudara mesti minta supaya ini jadi api yang bikin lama, bikin besar. Saudara bisa bayangkan dari Musa, dari Harun, dari Hur, ini cuma 3 orang ini bisa 2 juta orang yang ikut. Saudara bangga nggak sih? Kalau nanti nih kita nih KTC yang kecil ini tiba-tiba 1 kelapa gading yang ikut, coba, ayo, bisa nggak ngebayangin? Amin. Nah, ini loh saudara. Ya belum lagi yang Rawamangun, belum lagi juga yang Tebet, ya kan? Ya ini pernah nggak? Ini kita lagi menuju tanah perjanjian loh. Ada sesuatu yang besar, bukan cuma sekedar berdoanya. Mesbah. Makanya kenapa bangsa Israel gagal? Karena mereka pikirannya masih duniawi. Maaf ya, saudara. Kalau saudara masih menganggap bahwa doa itu nggak penting, duniawi, saudara. Ya, saudara duniawi. Dan jangan harap banyak juga mujizat, saudara. Kalaupun juga itu terjadi karena kekuatan saudara, ada lifetime-nya. Enggak. Kita lagi menuju tanah perjanjian. Dan tanah perjanjian ini kekal. Saudara, kalau saudara datang di sini, engkau akan mengalami sesuatu yang belum pernah. Itu loh, laut kosong belah. Lihat dah, masalahmu beres, satu beres. Ya, dulu yang nggak ada jalan, Tuhan bisa buka jalan di laut aja, Tuhan bisa bikin jalan. Kenapa kita nggak percaya? Doa itu, beribadah itu dalam doa ini seperti ini. Ini mendatangkan kuasa. Ya, karena perjanjian. Ya itu aja, makasih.